Kelihatan? Saudara semuanya? Kelihatan ya, mengenal perjanjian lama. Hari ini kita masuk pendahuluan, mungkin sekitar 30 menit. Kita akan belajar tentang pendahuluan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kesaksian, nanti bisa share di grup gitu. Setelah ini grupnya dibuka untuk 1 hari. Untuk share. Ya. Tujuannya adalah yang pertama, peserta bisa memilah-milah bagian-bagian Alkitab. Karena apa? Dengan memilah bagian Alkitab, kita akan bisa membaca Alkitab perjanjian lama itu dengan mudah gitu. Maksudnya lebih mudah dimengerti daripada tidak ada pilihan-pilihan gitu. Terus peserta bisa menceritakan betapa pentingnya mengenal Alkitab. Nah, hari ini kita juga punya tujuan peserta bisa percaya bahwa Alkitab yang ditulis oleh manusia ini adalah benar. Jadi Alkitab itu bukan jatuh dari langit blek gitu enggak, tapi dia itu benar-benar ditulis oleh manusia dan tulisan ini benar. Karena apa? Karena Alkitab ini diilhami oleh Roh Kudus gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Alkitab itu turun dari langit, kitab suci orang Kristen tidak. Alkitab ditulis oleh manusia, tapi ketika menulis manusia itu diilhami Roh Kudus, dan ketika menulis tidak bisa salah. Nah, bukan tidak salah, tapi tidak bisa salah ketika dia menulis Alkitab, karena diilhami oleh Roh Kudus, bukan didikte. Ya, bukan didikte oleh Roh Kudus, tapi bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya secara sempurna pada waktu dia menulis, sehingga dia menulis juga dengan akal budinya, juga menulis juga dengan karakter. Jadi karakternya Petrus sama Paulus tulisannya beda. Peserta bisa menghargai otoritas Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi Alkitab itu firman Allah. Ada beberapa gereja percaya bahwa Alkitab itu sebagian dari firman Allah, bukan seluruhnya firman Allah. Contohnya aja Ayub ketika didatangi oleh iblis. Nah, itu kan kata-katanya iblis itu, bukan kata-katanya Allah ketika dia dicobai oleh iblis datang kepada Allah itu di kitab Ayub. Apakah itu firman Allah? Itu kan kata-katanya iblis. Nah, seperti itu. Tapi kita percaya itu adalah saduran. Maksudnya diceritakan Allah kembali. Jadi bukan perkataannya iblis. Tetap perkataan Tuhan yang diceritakan ulang. Menceritakan ulang begitu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana saudara mengenali Alkitab saudara? Ini yang harusnya menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana sih saya bisa mengenal Alkitab kita? Apakah yang menjadi hambatan ketika saya membaca Alkitab? Kelas 6 itu saya kasih pertanyaan gini. Seringkali orang membaca Alkitab itu mudah bosen dan juga mudah ngantuk gitu. Baca Alkitab mudah bosen, mudah ngantuk. Mengapa demikian? Ada yang bilang karena nggak ada Roh Kudus, Pak Titus. Oh ya. Karena kalau ada Roh Kudus pasti nggak ngantuk gitu. Tapi ada orang doa pencurahan Roh Kudus juga ngantuk juga ada. Yang jelas, kenapa kita ketika membaca Alkitab kita ngantuk? Karena apa? Karena kita tidak memahami apa yang kita baca. Kalau kita memahami, maka kita akan semakin tertarik dan kita tidak akan ngantuk. Kecuali memang tenaga kita memang terbatas, jadinya kita ngantuk. Oke, kita lanjut. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, saudara bisa lihat di situ. Kenapa sih firman Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kita? Karena Allah memulai karyanya itu dengan berfirman. Coba, saudara buka Alkitab saudara. Kejadian Alkitab saya ketinggalan di rumah sakit. Jadi sebenarnya saya mau zoom dari rumah sakit, tapi ternyata di sana itu lelet, lemot itu, jaringannya jelek sekali. Tadi Tian itu ketika dia kuliah harus keluar dari rumah sakit, keluar ruangan maksudnya. Ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu ayat 1 ayat 2 adalah menceritakan background dari penciptaan. Terus ayat 3. Inilah karya Allah dimulai. Berfirmanlah Allah. Jadi sebenarnya Allah memulai karyanya itu dengan berfirman. Ya, Allah memulai karyanya itu dengan berfirman. Itu luar biasanya kenapa firman itu begitu penting dalam kehidupan kita. Selamat datang Pak Stanley, Bu Amanto, terus tadi siapa? Bu Misinah ya. Oke, kita buka dulu juga Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai 21. Pasti ini
22. Saya bacakan buat saudara. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Jadi ia, Kristus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih, ditutup kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Jadi, kenapa firman Tuhan itu begitu penting? Karena Allah memulai karyanya dengan firman Tuhan, dan Allah juga mengakhiri karyanya di dunia ini juga dengan firman Tuhan. Jadi mulai bekerja dengan firman Tuhan, diakhiri dengan firman Tuhan. Firman itu adalah kata-kata. Ya, firman itu kata-kata. Apakah Alkitab itu? Alkitab. Kita harus bisa bedakan antara Alkitab sama firman ya. Tapi kalau kitab sucinya orang Kristen, kitab suci yang kita pakai itu firman Allah. Kitab-kitab yang lain itu belum tentu firman Allah. Atau yang jelas bukan firman Allah. Di dalam kitab Katolik ada apokrif juga. Itu di dalamnya adalah cerita-cerita tentang kehidupan pada zaman mulai nabi-nabi besar sampai sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu cerita tentang itu, dan untuk kebenaran penulisannya masih belum karena ceritanya kebanyakan fiksi gitu. Oke, kitab itu adalah buku. Dalam bahasa Yunani itu biblos, artinya buku. Kalau apa namanya? Huruf jamaknya tabiblia, itu adalah kumpulan buku. Kalau kitab sebenarnya bahasa Aram. Bahasa Ibrani juga pakai kitab, bahasa Aram pakai kitab, bahasa Arab juga, karena mereka satu rumpun. Arab sama Ibrani satu rumpun, yaitu bahasa Aram. Bahasa Aram itu dimulai ditulis ketika zamannya Daniel. Ya, ketika zamannya Daniel, bahasa Aram itu mulai dipakai ketika Daniel. Tapi Daniel juga kadang-kadang memakai dalam Daniel pasal 1, pasal 3, 4, 5 itu Daniel pakai bahasa Ibrani. Daniel pasal 2, terus pasal 7 sampai habis Daniel memakai bahasa Aram. Setelah itu kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil juga nabi-nabi kecil ditulis juga dalam sebagian ditulis dalam bahasa Aram. Nanti kita lihat akan waktu-waktu selanjutnya kita akan melihat tahun-tahun penulisan sehingga kita tahu, oh ini ditulis dengan tujuan ini, dan kita akan semakin memahami. Oke, mengapa buku atau kumpulan Alkitab itu disebut firman Tuhan? Nah, saya mau tanya. Kan kitab itu buku. Kenapa sekumpulan buku ini disebut firman Tuhan? Seandainya Om Dudi ya, Om Dudi itu nulis surat ke gereja cabang gitu. Tulisannya itu penuh nasihat firman Tuhan. Tulisannya penuh dengan nasihat. Jadi penulisan yang rohani. Itu kan Om Dudi sebagai gembala sidang tertinggi kita di GBT Wonokromo. Dia menulis surat ke jemaat di Caruban. Kan sama. Paulus sebagai rasul, dia menulis surat kepada orang-orang Korintus. Loh, kok tulisannya Paulus menjadi Alkitab, tapi tulisannya Om Dudi kok enggak gitu? Karena apa? Tadi kita tahu bahwa karena Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Oleh karena itu Alkitab tidak pernah salah dan penafsirannya harus turut dengan kehendak Allah. Ini yang terkenal 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan. Diilhamkan itu bukan didikte atau juga bukan dirasuki, bukan. Kalau dirasuki, Roh Kudus merasuki, itu berarti orangnya itu tidak sadar. Kalau didikte berarti orangnya tidak memiliki apa-apa ya, didikte kayak anak sekolah didikte sama gurunya seperti itu. Dan Roh Kudus tidak mendikte, Roh Kudus juga tidak merasuki. Tetapi Roh Kudus mengilhamkan. Jadi menguasai secara penuh si penulis Alkitab ketika dia menulis Alkitab. Sehingga dia menulis dengan karakternya sendiri, dia menulis dengan emosinya, dia menulis juga dengan akal budinya, bagaimana cara berpikirnya. Dia menulis seperti itu. Tetapi dia tidak salah. Karena apa? Dia diilhami atau dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Jadi kenapa Alkitab itu tidak salah? Firman Tuhan itu tidak salah. 66 kitab yang kita pegang itu tidak salah. Karena yang nulis adalah diilhami oleh Roh Kudus. Bukan cuma yang nulis. Coba kita buka 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21.
Sudah ketemu? Oke, saya bacakan buat saudara. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, perhatikan, nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi oleh dorongan Roh Kudus manusia berbicara atas nama Allah. Dan dikatakan apa? Makanya tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Enggak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Loh, terus kalau kita belajar firman Tuhan, gimana? Apakah kita itu bukan sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan keinginan kita? Ya jelas lah, yang nulis saja karakternya sesuai karakter manusia. Tetapi kita harus memohon pimpinan Roh Kudus ketika kita menggali firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh ketika menggali firman Tuhan, kita punya pemikiran lebih dahulu, terus kita gaduh-gaduhnya dengan baca firman Tuhan. Itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Jadi yang harus dilakukan ketika kita baca firman Tuhan, lalu kita mulai belajar memahami apa yang ditulis, bukan apa yang kita pikirkan lalu digaduhkan dengan firman Tuhan, bukan. Ya. Kalau itu pasti kalau kita punya pemikiran lebih dahulu lalu digaduhkan dengan firman Tuhan, pasti tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Tetapi biarlah firman Tuhan itu berbicara, biarlah dua firman Tuhan itu kita gali sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Karena apa? Yang berkuasa adalah firman Tuhan. Lanjut. Oke. Firman adalah salah satu pernyataan khusus pribadi Allah sendiri. Jadi firman Tuhan yang kita baca itu salah satu pernyataan khusus. Ya, Tuhan menyatakan diri kepada manusia ada dua hal. Yang pertama pernyataan khusus, yang kedua adalah pernyataan umum. Pernyataan umumnya seperti penciptaan, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada pagi, ada siang, ada malam, ada embun. Loh, apa namanya? Planet-planet berputar mengelilingi matahari, siapa yang mengatur? Kok nggak sampai tabrakan, itulah pernyataan umum. Karena ada pribadi yang mengatur, itu pernyataan umum. Tapi kalau pernyataan khusus itu melalui firman Tuhan, melalui suara Nabi, melalui saudara berdoa, melalui mungkin pengalaman saudara pribadi dengan Tuhan, itu adalah pernyataan khusus. Ya, pernyataan khusus pribadi Allah sendiri kepada orang-orang pribadi. Oke. Alkitab adalah sumber utama, bukan referensi. Ya. Saya ambil dari John MacArthur. Itu salah satu pendeta di Amerika. Dia berbicara demikian. Jika ia atau manusia mempelajari buku-buku itu karena ia berpikir akan menemukan rahasia besar yang sangat diperlukan, yang firman Tuhan tidak ungkapkan tentang bagaimana menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit atau bagaimana memimpin gereja, maka pengetahuan tentang kecukupan Allah sangatlah buruk. Perhatikan ini. Jika ada orang dia tuh mempelajari buku-buku dan dia berpikir dengan mempelajari buku-buku itu dia akan mendapatkan buahnya yang ia perlukan di luar firman Tuhan. Di mana dia menganggap bahwa firman Tuhan tidak menjawab. Itu dikatakan orang itu pengetahuan tentang firman Tuhan buruk. Dikatakan lagi, jika ia mendasarkan pelayanan pada teori-teori sekuler, ia mungkin akan merancangkan sebuah sistem penginjilan, konseling, dan kepemimpinan gereja yang tidak alkitabiah. Bisa saja bagus. Orang yang mempelajari kepemimpinan, orang yang mempelajari tentang pelayanan, orang yang mempelajari tentang banyak hal, itu bisa saja bagus. Tetapi kalau tidak mendasarkannya pada Alkitab, maka kepemimpinannya atau pelayanannya itu tidak alkitabiah. Jadi pemimpinan alkitabiah adalah mendasarkan segala sesuatu pada Alkitab. Apakah orang nggak boleh berpikir? Oh, boleh. Sangat boleh. Alkitab tidak membatasi orang berpikir. Justru Alkitab memberi kesempatan orang untuk berpikir seluas-luasnya. Alkitab memberi kesempatan untuk kita menggali Alkitab sedalam-dalamnya. Gitu. Ada peringatan 10 menit lagi. Ya. Jadi, apakah kita tidak boleh mengkritisi Alkitab? Boleh. Boleh kita mengkritisi Alkitab, boleh. Memang ada ajaran lain mengatakan nggak boleh, dosa nanti mengkritisi Alkitab. Enggak. Mengkritisi Alkitab itu kita akan menemukan kebenaran di dalamnya.
mengkritisi Alkitab, kita harus mencondongkan pemikiran kita itu pada Alkitab. Biarlah Alkitab itu bekerja sendiri. Ketika asumsi kita mulai asumsi kita mulai menguasai, maka kita tidak akan mendapatkan kebenaran dari Alkitab itu. Biar Alkitab itu yang bekerja terus mengubah asumsi kita. Oke. Jadi yang penting saudara bisa membaca buku sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika saudara mengabaikan Alkitab, maka pelayanan kita yang didasari pada buku-buku itu berarti tidak Alkitabiah. Jadi kita harus mendasarkan pada Alkitab, pada firman Tuhan. Nah, saya juga dari ada empat nganu lagi tentang Alkitab dari Katekismus Westminster, Katekismus kecil Westminster. Apa pedoman yang Allah berikan kepada kita? Saya ketutupan ini. Dulu. Untuk menunjukkan kepada kita cara memulihkan Dia dan bersukacita dalam Dia. Jadi apa pedoman Alkitab? Pedoman Allah yang apa sih pedoman yang Allah berikan untuk menunjukkan bagaimana cara kita mendapat pemulihan dari Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan? Jawabannya pasti yaitu firman Allah yang tercantum dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Adalah perhatikan, jadi firman Allah itu adalah pedoman satu-satunya yang menunjukkan kepada kita cara memuliakan Allah dan bersukacita di dalam Dia. Jadi saudara perhatikan, firman Allah adalah pedoman satu-satunya untuk menunjukkan kepada kita cara memuliakan Allah dan bersukacita dalam Dia. Kita tidak bisa memuliakan Allah di luar firman Tuhan. Ya, saudara tidak bisa memuliakan Allah di luar pengenalan saudara dengan firman di dalam firman Tuhan, tidak bisa. Ya, saudara nanti bisa baca 2 Timotius 3 ayat 16, tadi sudah baca Efesus 2 ayat 20 dan 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Kita masih di Katekismus Westminster. Bagaimana firman Tuhan dibuat ampuh atau berkuasa demi keselamatan? Yang pertama, Roh Allah itu menjadikan pembacaan dan terutama pemberitaan firman sebagai sarana yang ampuh. Jadi Roh Allah menjadikan pembacaan, terutama pemberitaan firman itu sebagai sarana yang ampuh. Makanya kenapa sih kita di gereja itu harus mendengarkan firman Tuhan? Karena pembacaan dan pemberitaan itu adalah sarana yang ampuh. Oleh karena itu, yang pertama, Tuhan menerangi. Firman Tuhan itu menerangi. Ya, firman Tuhan menerangi. Ya, karena apa? Kenapa firman Tuhan menjadi sesuatu yang ampuh? Selain menerangi, karena firman Tuhan meyakinkan orang berdosa serta membuat mereka itu rendah hati. Jadi firman Tuhan itu meyakinkan orang berdosa serta membuat mereka rendah hati, termasuk saya dan saudara. Kita tidak bisa rendah hati kalau tidak diyakinkan oleh firman Tuhan. Saya tidak bisa rendah hati kalau saya tidak meyakini firman Tuhan. Saudara juga demikian. Kita tidak bisa melepas dari firman Tuhan. Firman Tuhan mendorong agar tidak lagi mengandalkan diri sendiri dan membuat tertarik pada Kristus. Jadi firman Tuhan itu ampuh karena apa? Firman Tuhan itu menjadikan kita untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi membuat kita tertarik pada Kristus. Terus menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Kita diproses oleh firman Tuhan dan itu akan membuat kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Ya, lanjut. Firman Tuhan itu ampuh keselamatan karena apa? Dengan firman Tuhan kita takluk pada kehendak Allah. Ya, dengan firman Tuhan maka kita takluk pada kehendak Allah. Kalau tadi dibawa kepada Kristus untuk mengenal Kristus, sekarang bukan cuma mengenal saja, tapi takluk pada kehendak Allah. Firman Tuhan itu menguatkan kita terhadap godaan dan kerusakan. Jelas itu ya. Firman Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita terhadap godaan dan cobaan dan membangun kita di dalam anugerah Allah. Dan meneguhkan hati sehingga kudus dan terhibur oleh iman demi keselamatan. Jadi kekudusan yang Tuhan berikan pada kita adalah sempurna, tetapi ada kekudusan yang harus kita kerjakan dan kita bisa menguduskan itu yang kita kerjakan, kita bisa kuduskan kalau kita ada di dalam firman Tuhan. Masih di Katekismus Westminster, masih ada 2 lagi Katekismus Westminster yang akan kita kupas. Apa yang terutama yang diajarkan oleh kitab suci? Kitab suci terutama mengajarkan apa yang harus dipercayai oleh manusia mengenai Allah dan apa tugas kewajiban yang pelaksanaannya Allah tuntut daripada manusia. Jadi kitab suci itu mengajarkan apa yang dipercayai oleh manusia mengenai Allah dan apa tugas manusia. Kalau di sini tidak ada hak manusia.
Jadi mengajarkan bagaimana manusia harus percaya pada Allah dan apa yang harus dilaksanakan kewajibannya. Terus haknya manusia apa? Sebenarnya manusia tidak punya hak sama sekali di hadapan Allah karena manusia berdosa. Tetapi karena anugerah Allah, maka Allah diberikan secara khusus pilihan yang diberikan Allah kepada manusia. Sehingga manusia itu memiliki hak juga. Tetapi hak itu ada di dalam anugerah Allah. Jadi kalau saudara percaya bahwa ketika saudara membaca Alkitab sangat-sangat banyak, sering membaca Alkitab, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan, itu tidak sepenuhnya benar. Ya, ada benarnya tapi tidak sepenuhnya benar. Yang benar adalah ketika saudara sering membaca firman Tuhan, maka saudara akan semakin percaya Allah dan saudara akan semakin tahu apa kewajiban saudara. Itu yang benar. Ya, yang benar itu. Kalau semakin baca firman Tuhan diberkati, benar, ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya. Yang sepenuhnya benar, ketika saudara baca firman Tuhan, saudara akan semakin percaya pada Allah dan saudara akan tahu tugas kewajiban saudara. Oke, lanjut lagi. Dengan cara apa firman Allah harus dibaca? Kitab suci seharusnya dibaca dengan rasa hormat yang tinggi. Namanya firman Allah. Harusnya dibaca dengan rasa hormat yang tinggi. Tetapi kebanyakan orang Pentakosta seperti kita itu nggak popos OT-OT soal kitab. Orang-orang Protestan seringkali dia tidak tidak mau membaca Alkitab dengan yang tidak layak. Oke. Dan dengan keyakinan yang teguh, jadi ada iman. Baca Alkitab selain dengan rasa hormat juga ada iman. Terus yang ketiga ada iman. Kitab suci itu adalah, perhatikan, kitab suci itu adalah firman Allah sendiri dan bahwa hanya dialah yang dapat membuat kita sanggup memahaminya. Jadi kitab suci adalah firman Allah sendiri dan bagaimana kita bisa memahami kitab suci? Kita bisa memahami kitab suci karena Dia yang memberikan pemahaman kepada kita. Karena firman itu sendiri yang memberikan pemahaman kepada kita. Kita harus membacanya dengan keinginan mengenal, mempercayai dan mentaati kehendak Allah yang dinyatakan di dalamnya. Jadi kita harus bacanya dengan apa? Dengan hati yang sangat antusias. Antusias untuk apa? Bukan untuk mendapat berkat, tapi antusias untuk percaya, taat pada kehendak Allah dan apa segala sesuatu yang dinyatakan di dalamnya. Itu antusias kita ketika membaca firman Tuhan. Apakah tidak boleh berharap berkat? Boleh. Siapa sih yang larang? Boleh. Tapi harusnya kita antusias untuk percaya dan taat pada kehendak Allah. Lanjut, juga dengan rajin, baca kitab suci dengan rajin. Dan dengan memperhatikan isi dan tujuannya. Itu maksudnya apa? Perenungan. Apa sih tujuan kita baca Alkitab? Apa sih tujuan ini Alkitab ini tujuannya apa sih? Gitu. Terus lanjut lagi pula pembacaannya harus disertai perenungan ya. Pembacaannya harus disertai perenungan dan pengamalan, bukan pengalaman. Pengamalan, jadi diamalkan. Bagaimana kita mengamalkannya? Terus penyangkalan diri dan di dalam doa. Kita minta pimpinan Allah. Oke. Mungkin kita ini saya bikin PowerPoint terlalu banyak sehingga kayak terburu-buru gitu. Terburu-buru nanti selanjutnya akan saya pilah-pilah supaya tidak terburu-buru. Tapi ada satu yang menjadi tugas kita hari ini. Buatlah 1 atau 2 kalimat mengenai kitab suci. Lalu share di grup atau di Instagram atau status WA. Jadi dari saudara tentang kitab suci yang kita pelajari hari ini, buatlah 1 atau 2 kalimat mengenai kitab suci menurut saudara. Lalu share di grup atau di Instagram atau status WA. Boleh. Nanti grupnya saya mohon izin mau buka gitu ya. Mau buka. Jadi akan saya buka. Oke. Pertanyaan untuk pertemuan mendatang ini nggak usah dijawab, tapi jawab dalam hati. Mengapa ada Alkitab PL dan PB? Ya, mengapa ada Alkitab PL dan PB? Ya, ini saya screenshot, nanti saya kirim ke grup. Terus ini juga untuk pertanyaan minggu depan. Untuk pertanyaan yang ini nanti ada hadiahnya, saudara. Yang like-nya sangat banyak, yang like-nya banyak akan mendapat hadiah. Yang like-nya paling sedikit gimana? Ya, tunggu nanti dapat like banyak ya. Buatlah 1 atau 2 kalimat mengenai kitab suci lalu share di grup atau di Instagram atau di status WA. Yang like-nya banyak, kalau yang di WA, aduh.
Mati Stan. Wis. Saya nggak masuk lagi deh. Waktunya nggak cukup. Iya. Ini 1 jam 1 jam setengah, San. Ayo kita berdoa yuk. Jadi itu tadi apa namanya? Kita akan berdoa bersama-sama. Pak Amanto, halo? Pak Amanto? Bu Amanto, Pak Amanto? Tes? Kalau enggak dengar, Saudara Stanley yang kita minta untuk doa penutup. Mari kita berdoa ya. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami belajar hari ini. Lewat pembelajaran ini kami semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong Mas Titus, berkati, berikan terus hikmat dari Tuhan dan pembukaan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan pakai untuk jadi saluran berkat bagi setiap kami. Berkati kehidupannya, keluarganya Tuhan berkati. Berkati juga setiap kami yang sudah mengikuti kegiatan di hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat malam. Saya akan share di di